hadirat Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kita di bulan Sya'ban yang penuh keberkahan. Dengan harapan kita mampu meraih keberkahan, alhamdulillah kembali kita berkumpul di Majelis Darus Salihin di Musalla Al-Fajar dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan dan hajat. Yang sakit diberikan sehat, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita dalam keadaan barakat, umur yang manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah, Nabi kita, junjungan kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang penuh keberkahan, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan karena beliau. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah hil amani. Orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang menggunakan akalnya, ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Jadi orang cerdik itu, kata Nabi, adalah orang yang senang memperhatikan, memperhitungkan dirinya, dan dia beramal mempersiapkan apa-apa yang telah dipersiapkan untuk setelah kematian. Wal ahmaq, dalam riwayat yang lain al-ajiz. Wal ahmaq, dan orang yang dungu, orang yang lemah, adalah orang yang ia selalu mengikuti hawa nafsunya, dan dia punya angan-angan, dia punya keyakinan, dia selamat di akhirat, berangan-angan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan pengampunan di akhirat, tetapi ia tidak mau beramal dan bertaubat. Ini ahmak namanya, orang bodoh. Jadi kalaunya kita mau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, jadi orang yang pintar, orang pintar tidak harus minum tolak angin, gak ada. Orang pintar itu adalah orang yang memperhitungkan dirinya. Kita ini beramal apa aja sudah, kita ini maksiat apa aja yang digawe. Yaitu orang yang cerdik itu, dia mempersiapkan bekalan setelah kematian. Ini orang cerdik. Dia adalah orang yang memperhatikan apa yang dilakukan di dunia, ada pertanggungjawaban. Apa yang dikerjakan di dunia, ada bekalan ke gagasan akhirat. Ada yang dibawa ke untuk akhirat. Kadang banyak di antara kita mencari harta mati-matian, tapi gurunya amun kada baharta rasa mati juga aja lah. Mencari harta mati-matian, tapi itu semua ditinggalkan bila pian mati. Itu harta. Makanya dikatakan oleh Nabi, idza mata benu Adam in qata anhu amaluhu illa min salas. Terputus amal anak Adam apabila dia telah mati, kecuali 3. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Nah, ini bagian daripada orang cerdik. Dia punya harta, hartanya kada urusan perut aja. Hartanya kada urusan syahwat mata saja.
Jadi pian bilanya berisi harta, jangan pian memperturutkan urusan perut, kerongkongan, syahwat, lain sebagainya. Harta pian juga harus disisihkan untuk sedekah jariah. Kenapa? Bila pian mati, nang pian makan tadi kedada apa-apa, kecuali jadi kotoran. Nang pian simpan, pian ketujuh menyimpan, ya paling jadi warisan. Tetapi kalau pian ada sedekah jariah, amal jariah, maka itu simpanan sebenarnya. Alhamdulillah ulun guru barakat bajual tanah dapat duit se-M. Karena ulun ini orang yang cerdik, sebagaimana ujar Nabi, orang nang pintar, orang nang berakal, inya mempersiapkan amal setelah kematian. Jadi dari 1 miliar tadi, ulun sisihkan 220%-nya. Gasan akhirat. Ini termasuk orang cerdik. Berarti inya apa? Masih ada persiapan gasan ke negeri akhirat. Walaupun cuma 20% aja kecerdikannya. Kenapa? 80%-nya untuk urusan dunianya. Ini amal jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang manfaat. Adalah pian mengajar. Adzan. Yang kedua, kalau seseorang mati, anak Adam mati, terputus seluruh amalnya kecuali amal jariah. Jadi pian siang malam mencari harta mati-matian. Kalau cuman untuk urusan perut, maka yang mati-matian tadi cuman gasan perut. Tapi kalau orang cerdik, dia akan menyisakan sebagai amal jariahnya. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bihi, yaitu ilmu yuntafa'u bihi yang memberikan manfaat baginya. Dengan ilmu tadi, dia bermanfaat ilmunya, yaitu diajarkan. Mbah diajarkan, diamalkan. Ini kira-kira adakah pian nang ke ini? Kalau kadada, berarti kadada harapan kita di sana. Yang terakhir, awaladin solihin yad'ulahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan baginya. Nah, makanya lah berbicara anak yang soleh itu rizki dari Allah, rizki dari Allah. Dan rizki itu terbagi kepada 4. Rizki derajatnya, tingkatannya rizki itu ada 4. Yang pertama, almal, harta. Wa adna darajatir rizki, yaitu harta, rumah, duit lah, rumah, duit, apa lagi? Sepeda motor, kendaraan, kalutok, tanah, lain sebagainya. Itu adalah rizki nang paling rendah, nang diberikan oleh Allah. Jadi bilanya pian, setiap kali berdoa pasti mintanya harta. Berarti pian sudah meminta kepada Allah nang paling rendah, nang paling ringan, nang paling sepele. Apa? Yaitu harta. Bahkan sampai dikatakan Nabi, laukanatid dunya, kalau sanya dunia ini punya nilai di sisi Allah seperti sehelai sayap nyamuk, maka orang kafir, kata Nabi, tidak akan diberi minum oleh Allah Subhanahu. Tapi dunia tidak ada nilainya. Tapi pian kalau berdoa pasti minta harta. Padahal harta itu pian hendak tahu, pian perlu tahu adalah nang paling rendah daripada pemberian Allah. Kenapa? Karena kalaunya kadada manfaat, harta itu malah jadi hisab, jadi azab. Pian banyak baisi duit, maka duit itu lah akan jadi pertanyaan, di mana mencari duitnya? Imbah di mana mencari duitnya? Kayak apa halal haramnya? Imbah sudah itu ditakuni pulang, digunakan kemana harta pian tadi? Manfaat apa ada? Ini harta. Makanya dikatakan harta itu adalah yang paling rendah daripada rizki pemberian Allah. Jadi kalau berdoa jangan terlalu banyak minta ini. Kenapa? Karena harta itu paling rendah pemberian Allah.
Yang kedua, derajat yang kedua yaitu al-afiyah. Wa a'la darajat rizki, yaitu sehat. Nah lah, ini kadang orang lah paling pertama itu minta harta, kadang melupakan sehat. Yang penting berduit, insya Allah rasa sehat guru aja lah. Amun kada berduit nih rasa kada sehat. Padahal pian lah, kalonya sudah kada sehat, harta nang banyak itu ndak ada manfaatnya. Ulun ini ketujuh guru makan daging bahari, waktu ulun lagi miskin kada tapi panduitan, ulun hendak mana makan daging, mulai daging sapi, daging kambing, daging minjangan, tapi duitnya kada ada. Jadi ulun banyak berdoa, mudah-mudahan ulun sugih. Allah beri sugih, tapi kada Allah beri afiah. Kawa nukar daging, jangankan sekilo, lawan ikung-ikungnya kawa, lawan kandang-kandangnya kawa nukar. Cuman ujar dokter, pian hati-hatilah makan daging. Bilanya pina banyak sedikit, kalau pina innalillah pian, ya lah. Nah, ini kan nikmatnya hilang, lah. Nikmatnya hilang. Kawa menukar, tapi kada kawa mah nikmati. Makanya dikatakan al-afiyah, sehat, itu adalah paling tinggi derajatnya rizki. Nah, iyalah. Ini yang kedua. Kira-kira nang mana nang rancak pian minta? Harta kah, sehat kah? Tetapi derajat yang ketiga, huwa afdalur rizki, yaitu paling afdal. Paling afdal, lebih afdal daripada harta, lebih afdal daripada sehat. Kenapa lebih afdal daripada harta dan sehat? Karena orang berharta bilanya mati, ampih manfaat hartanya. Nangka itu juga sehat lah. Bilanya sudah mati, berarti gak ada sehat lagi. Mati sudah orangnya. Lalu apa yang lebih afdal daripada harta, lebih afdal daripada sehat? Solahul abna, yaitu keturunan yang soleh dan solehah. Nah ini untung luar biasa pian, punya keturunan yang soleh dan soleha. Apa yang terakhir? Tidak terputus amal anak Adam, yaitu doa anak yang soleh dan soleha. Ada terputus. Pian, imbah acara membawa banyu lawan Habib Zain. Ambil banyu, Beb, ulun minta banyu. Padahal ada aja banyu, kenapa minta pulang lah? Ini bawa banyu sudah, Beb. Minta doa, doakan banyu ulun. Bukan minta banyu, sudah bawa banyu lah, udah baru minta lagi. Minta doa, berarti banyu tadi didoakan oleh orang soleh, habib, ulama. Satu orang mendoakan, harapan kita mudah-mudahan dengan banyu tadi memberikan keberkahan. Ini satu orang yang mendoakan. Kira-kira pian hakunlah didoakan setiap orang soleh, setiap wali. Berapa ikung aja wali yang masih hidup di dunia mendoakan pian? Atau berapa ikung aja ulama yang masih hidup di dunia mendoakan pian? Atau berapa orang saja yang sedang melakukan taat kepada Allah mendoakan pian? Apa? Surah Mi'raj lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Perjumpaan dengan Allah, Nabi mengucapkan salam penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Lalu apa Allah jawab? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa ujar Nabi lagi? Beliau kada melupakan kita semua. Assalamu alayna, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahis sholihin. Ini diabadikan di dalam solat kita. Pian solat 5 waktu kada membaca ini, tahiyat akhir kada membaca ini, pian kada sah solatnya. Jangankan solat wajib, solat sunnah kada membaca ini kada sah solatnya. Tarawih misalkan, kada usah baca tahiyat gitu, kada sah solat pian. Kenapa? Tahiyat akhir, bacaan tahiyat tersebut hukumnya itu rukun daripada rukun solat.
Sholat sunnah kah? Sholat wajib kah? Wajib. Maka bilanya ada orang sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi berapa juta manusia nang sembahyang, berapa ribu ulama nang sholat, berapa ratus juta wali-wali nang sedang sholat, pasti membaca ini, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau pian datang membawa banyu, seikung nang mendoakan. Tetapi kalau pian jadi orang soleh, maka berataan manusia nang sedang sholat mendoakan pian. Asal apa? Jadi orang soleh. Nah, ini keuntungan orang soleh lah, dapat doa setiap siapapun. Kira-kira hendak ada jadi orang soleh? Kira-kira hendak ada jadi orang soleh? Salah satunya orang soleh itu bagaimana tahu? Kata Imam Ibnu Hajar, orang soleh itu adalah al-qaim bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadih. Orang soleh itu adalah orang yang melaksanakan kewajiban kepada Allah. Nang Allah larang, inya tinggalkan. Nang Allah wajibkan, inya kerjakan. Dan orang soleh itu adalah orang nang melaksanakan hak-haknya kepada makhluk Allah. Jadi amun ada tak utang lah, lambat membayari, itu kadang menunaikan hak ngarannya. Ada orangnya penyembahyang guru, rajin sembahyang. Puasa, alhamdulillah. Zakat, masya Allah dibayar. Namun tanah tetangga kadang dikakatnya lah. Kadang tetangga lewat, kadang dikuyaknya, lain sebagainya. Soleh kayak ini ada. Kenapa? Kewajiban kepada Allah dipenuhi, tapi kepada makhluk ada. Ada jo orang guru di kampung ini, masya Allah, lawan tetangga ini baik. Nang dibuntung gen amun orang meminta diluak sidin, saking baiknya manusia. Ada kalau istilah orang bahari kayak itulah. Saking baiknya acil anu tuh jelah. Nang dimuntung orang minta sidin luak, saking baiknya. Lawan tetangga senyum. Orang datang bailang kada boleh kecuali makan dahulu. Memuliakan tamu lain sebagainya. Cuman penyembahyang kada. Lah, sembahyang nang setahun sekali itu kan ngalih melihat. Sembahyang nang sabulanan setahun sekali kada kelihatan. Orang kada penyembahyang, soleh apa kada kira-kira kain? Kada. Syarat soleh itu lawan Allah kewajiban terpenuhi, lawan makhluk Allah terpenuhi. Nah kalau pian jadi orang soleh, maka insya Allah pian bukan satu orang yang mendoakan, tapi siapa saja nang solat, baik wali Allah, orang soleh, siapapun mendoakan pian, asal pian orang soleh. Amun ka itu tangalih sedikit gure, maka barakat pian duduk di majelis, insya Allah pian punya keturunan soleh. Ini amalan daripada Abah Imam Ghazali. Beliau bukan orang-orang soleh, bukan ulama, namun beliau senang hadir di majelis, duduk dengan ulama. Akhirnya apa? Allah anugerahi beliau anak orang-orang soleh. Bukan seikung. Imam Ghazali orang soleh, bahkan menyebabkan orang-orang jadi soleh. Beliau punya saudara Imam Ahmad bin Muhammad, orang soleh. Berakat apa? Orang tuanya senang hadir di majelis. Jadi pian, kalau pian ketujuh, mudah-mudahan salah satu juriat kita lah jadi orang soleh. Oh berarti lain ulun guru, ada manfaatnya, ada masih. Kenapa? Doa anak yang soleh tadi tidak terputus lah. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi diceritakan tentang Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir. Ini kalau diceritakan semuaan panjang lah, intinya aja. Nabi Musa, Nabi Khidir datang ke rumah anak-anak yatim. Ternyata Nabi Khidir menghancurkan rumah itu tadi. Nabi Musa sarik, kenapa dihancurkan? Lah, Nabi Musa secara zahir, Nabi Khidir secara hakikat. Ujar Nabi Khidir, di kampung ini, di wilayah ini ada raja zolim. Katujuh mengambil rumah orang, katujuh mengangkat tanah orang lah. Dari zaman dahulu sudah ada nangka ini nih, pemimpin-pemimpin nangka ini nih lah. Ketujuh mengangkat tanah orang. Jadi kalau kada dihancurkan ujar Nabi Khidir, takutnya rumah ini pun akan diambil oleh raja tadi. Sedangkan di bawah rumah ini ada warisan yang tersimpan. Ada warisan yang tersimpan. Ujar Imam Qurtubi,
lah, menjelaskan tentang ini, Allah sampai mengirim 2 nabi. Bukan 2 wali lain, 2 nabi. Nabi Musa, Nabi Khidir alaihissalam. 2 nabi Allah kirim. Siapa anak yatim ini? Oh, ternyata sampai Allah lindungi anak yatim ini punya datu, yaitu orang soleh. Punya datu orang soleh. Ujar Imam Qurtubi, datunya ini orang soleh, tapi kada datu langsung, datu nang ketujuh. Datu nang ketujuh. Dari pihak ibu aja pulang. Jadi mamanya si anak ini punya ibu, ibunya punya datu, datunya punya ini sampai nang ketujuh, itu orang soleh. Bayangkan, Allah tetap menjaga keturunan orang soleh bahkan sampai 7 turunan. Bahkan Allah mengirim 2 nabi. Bukan 2 satpol PP lain, 2 nabi Allah kirim supaya rumah anak tadi, warisan anak tadi tetap terjaga. Ini orang soleh. Untung apa kada? Untung. Artinya kalau kita kada jadi orang soleh, anak kita barang. Barakat kita duduk di majelis, barakat kita berkumpul di majelis, anak kita barang jadi orang soleh. Kada anak cucu barang, kada cucu buyut barang, kada buyut intah barang, cicit barang. Kada cicit intah barang, kada intah sanggah waring barang lah, harus ke bawah. Ada nang hafal lain. Artinya apa? Jangan takutan. Doa mereka tetap menembus kepada kita, walau nang di bawah-bawah. Asal apa? Mereka adalah orang-orang soleh. Makanya dikatakan paling afdolnya pemberian daripada Allah berupa rizki, solahul abna. Paling utama, harta akan habis. Ada nang bisi harta sampai 7 turunan. Tapi doa keturunan orang-orang soleh menembus sampai ke bawah, menembus sampai ke atas. Ini orang soleh. Solahul abna, paling afdolnya. Nah, makanya kalau memang pian cerdik, pian tidak meninggalkan harta, tetapi pian meninggalkan keturunan yang soleh dan solehah. Harta habis menyekolahkan anak, harta habis supaya anak jadi orang alim, tidak masalah. Itu kada habis, itu simpanan pian. Kada ada masalah. Pian ketujuh berkhidmah kepada ulama, membantu ulama, maka bisa jadi nanti dari berkahnya itu keturunan pian jadi orang soleh. Itu berkahnya lah. Jadi jangan takutan. Karena apa? Karena keturunan soleh itu dikatakan huwa afdalur rizki, yaitu paling afdalnya simpanan daripada pemberian dari Allah. Dan yang terakhir derajat daripada rizki huwa tamamur rizki, yaitu paling sempurnanya rizki. Apa? Ridho Rabbul Alamin, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalaunya sudah sampai ke sini, harta kalau Allah ridai, ya berarti manfaat. Dari mana tahu hartanya Allah ridai? Pian baisi harta jadi amal jariah, jadi simpanan. Harta pian manfaat gasan agama, gasan kebaikan. Itu ngarannya kada harta dunia. Itu pian harta pian kekal di sisi Allah. Makanya ridho Rabbul, pian baisi sehat, sehat pian manfaat. Diulahkan apa, diberikan sehat, pian gunakan gasan begegawi. Peringatan Isra Mi'raj mulai awal sampai akhir sidin nang basa simpun, sidin nang banyak bagawi. Artinya apa? Diberikan oleh Allah sehat, dimanfaatkan. Maka sehatnya, afiahnya ridho Rabbul Alamin. Begitu pula anak, Allah ridho dengan anak pian. Ternyata anak-anak pian adalah anak yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Makanya 4 tingkatan rizki, dan yang paling sempurna untuk menyempurnakan itu semua adalah Allah ridho akan itu tadi. Nah makanya kalaunya terputus anak Adam kecuali 3 hal, yaitu orang soleh, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, makanya kembali ke hadis, daripada hadis Nabi SAW, al-kaisu mandana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, dia mempersiapkan napa nanggasan dibawa apabila dia mati. Punya anak, lah, anaknya mendoakan. Artinya walau dia masuk ke dalam kubur, maka setiap ia masuk ke dalam kubur, anaknya pun setiap kali pula mendoakan.
Setiap kali anaknya mendoakan, maka doa tersebut akan meninggikan derajatnya. Jadi kalaupun dia mati, tetap manfaat itu tadi. Nah. Sedangkan orang yang dungu, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Kita ini urusan mati masing-masing. Ya adalah urusan mati masing-masing. Urusan neraka surga masing-masing. Jangan urusi nerakaku, urus saja surgamu. Nah, ini kan bahaya sudah orang-orang kayak ini. Kenapa? Dia tidak peduli urusan setelah kematian. Tapi orang-orang seperti ini kadang sering berharap Allah mengampuninya. Allah mengampuninya, Allah menyelamatkannya. Padahal tanda orang beriman itu patuh. Orang beriman kepada Allah, dia patuh melaksanakan perintah Allah. Dia patuh meninggalkan larangan Allah. Kalau pian menuruti hawa nafsu, berarti pian jauh daripada kata beriman tadi. Makanya orang yang cerdik, mereka mempersiapkan amalnya untuk setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh, dia beramal sesuai hawa nafsunya, tapi masih berharap Allah mengampuninya, Allah menyelamatkannya. Sedangkan dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.